لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga selawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih masuk kepada pembahasan lanjutan dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar dalam Islam, yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita masuk kepada penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah dikarenakan tarkus salah, meninggalkan salat. Baik Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita akan membahas seputar masalah salat. Kita akan detailkan, kita akan rincikan, kita akan paparkan hukum-hukum serta azab bagi pelaku yang meninggalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Al-Imam Az-Zahabi dalam karya beliau yaitu Al-Kabair itu memasukkan dosa tidak mengerjakan salat sebagai penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba. Karena jelas Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka dia telah kafir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, bahkan terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang paling pertama dihisab dari seorang hamba adalah salatnya. Baik salatnya maka baik pula seluruh amalnya. Buruk salatnya maka buruk pula seluruh amalnya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, salat adalah tolak ukur baik atau buruknya seorang hamba. Kalau kita merujuk kepada hukum-hukum yang ada, sepakat para ulama, sepakat para fuqaha bahwasanya hukum meninggalkannya itu mendekati kekafiran. Kenapa? Dalam sebuah hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya mengerjakan salat sama seperti menegakkan agama, meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jagalah salat, jagalah salat. Kita ambil faedah daripada hadis yang terdapat dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang mana ketika itu Abdullah ibn Abbas, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka berdua, bahwasanya beliau menuturkan bahwasanya aku ketika itu kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqalani. Ketika itu aku dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepadaku beberapa kalimat. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka. Aku akan ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Di antara kalimat yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam adalah, wahai anak kecil, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah Allah butuh penjagaan hambanya? Tidak. Allah itu maha besar. Maksud menjaga Allah di sini adalah jagalah salat, maka Allah akan menjaga. Ketika kita menjaga salat, maka Allah akan menjaga kita sampai dengan kita tutup usia, Bapak Ibu. Ketika kita menjaga Allah di waktu muda, Allah akan jaga kita ketika tua. Ketika kita menjaga Allah ketika lapang, Allah akan jaga kita ketika sempit. Ketika kita menjaga Allah di saat kita itu mudah, maka Allah akan menjaga kita ketika kita sulit. Maksud menjaga Allah adalah menjaga salat, menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka oleh karena itu terdapat dalam banyak hadis-hadis yang sahih, azab akan Allah berikan kepada pelaku-pelaku yang meninggalkan salat sedari mereka berada pada sakaratul maut. Terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahwasanya Bapak Ibu, ya, sakitnya sakaratul maut itu sama seperti sakitnya seseorang yang dimasukkan ke dalam mulutnya satu batang besi yang dibalut dengan kawat baja yang tajam. Satu batang besi, Bapak Ibu, itu dibalut dengan kawat baja yang tajam. Nah, kawat baja tersebut, ya, yang dibalut dengan besi tadi itu, Bapak Ibu, dimasukkan dengan paksa ke mulut seseorang sampai merobek pipa kerongkongan. Setelah robek pipa kerongkongan, dipaksa lagi masuk ke dalamnya, itu sampai mentok ke lambung, dicabut satu kali hentakan. Kira-kira Bapak Ibu nyangkut-nyangkut nggak daging-daging yang ada pada kawat baja tersebut? Begitulah sakitnya sakaratul maut orang-orang yang meninggalkan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu baru ketika sakaratul maut, Bapak Ibu. Ketika dimandikan orang-orang yang meninggalkan salat, ya, orang-orang yang meninggalkan salat, tak mengerjakan salat, mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, air yang digunakan media untuk memandikan jenazah orang yang meninggalkan salat tersebut, itu panasnya, sakitnya sama seperti seseorang yang disiram dengan air panas. Mendidih yang menyebabkan apa? Lepuhan-lepuhan itu membakar kulit-kulit yang ada. Begitulah sakit kalau diumpamakan bagi mereka-mereka yang meninggalkan sholat ketika mereka dimandikan. Itu baru dimandikan, Pak. Baru dimandikan, Bu. Belum dimasukkan ke kubur. Ketika dimasukkan ke kubur, orang yang meninggalkan sholat, ya, masuk ke kubur, kubur itu menyempit, Pak. Kubur menyempit. Rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Perhatikan Bapak Ibu, agar supaya kita jangan sampai lagi meninggalkan salat. Rusuk kanan menyilang ke kiri, rusuk kiri menyilang ke kanan. Dan ketika orang yang meninggalkan sholat tadi itu, Bapak Ibu, dimasukkan ke kubur, di kubur itu, Bapak Ibu, malaikat datang menghantamkan tubuh hinanya tersebut yang menyebabkan satu pukulan membenamkan orang yang meninggalkan sholat itu sedalam 60 hasta ke dalamnya. Itu baru dikubur, Pak. Baru dikubur. Dan setelah itu, Bapak Ibu, terdapat dalam sebuah riwayat yang masih diperselisihkan oleh para ulama kesahihan hadisnya. Tapi saya ambil faedah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini tujuannya untuk supaya kita menjadi orang yang mawas diri untuk tak lagi meninggalkan sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dikisahkan bahwasanya ada seekor ular yang spesifik diperuntukkan Allah menyiksa orang-orang yang meninggalkan sholat. Nama ular itu adalah Syuja'ul Aqra. Ular itu datang, Bapak Ibu, kepada orang-orang yang khusus tak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat. Ketika dia datang, Bapak Ibu, ciri-ciri fisik ular itu, matanya terbuat dari api yang berkobar-kobar dan tak pernah padam. Suaranya seperti petir yang menggelegar. Kukunya sepanjang satu hari perjalanan. Ular itu, Bapak Ibu, ketika membentak seperti petir yang menggelegar di malam hari, yang menyebabkan siapapun mendengarnya pasti akan terkejut karenanya. Ular itu, Bapak Ibu, datang kepada orang yang meninggalkan salat. Lalu maaf, ular itu terbuat dari besi yang sangat tajam.
memasukkan ujung ekornya, ke dubur orang yang meninggalkan salat, lalu mengaduk-aduk isi perut orang yang meninggalkan salat dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Sebagaimana kebiasaan dia ketika hidup meninggalkan salat 5 waktu. Itu baru dikubur, Pak. Nah, ketika dimasukkan ke dalam neraka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terdapat dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Uritun nar", ditampakkan kepadaku neraka, kata Nabi. Dan aku melihat ada seseorang itu yang dibaringkan di atas pembaringan. Yang orang itu di atas kepalanya ada seseorang yang bersiap-siap memegang sebuah batu yang besar. Dan orang itu menjatuhkan batu itu di atas kepala orang yang terbaring, yang menyebabkan kepala orang yang terbaring itu pecah, menggelinding ke sana dan ke sini. Lalu aku bertanya kepada Jibril alaihissalam, kenapa dia disiksa demikian? Maka Jibril menjawab, dia disiksa demikian dikarenakan meninggalkan salat 5 waktu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya lanjut kepada pembahasan yang lebih dalam lagi, siapa di antara kita yang semenjak remajanya sampai hari ini tak pernah meninggalkan salat? Ada nggak? Ada nggak? Siapa di antara kita yang hadir pada pagi hari semenjak balighnya sampai dengan detik hari ini, hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, yang tak pernah meninggalkan salat? Ada nggak, Pak? Kalau ada, angkat tangan. Kami akan minta doa ke Bapak. Ada nggak? Kalau ada, angkat tangan. Kami akan minta doa ke Ibu. Ini orang langka, Pak. Kok nggak ada yang angkat tangan, Pak? Kok nggak ada yang angkat tangan, Bu? Artinya kita semua pernah meninggalkan sholat. Sudahkah kita qadha, Pak? Sudahkah kita ganti, Bu? Ustaz, saya nggak tahu Ustaz jumlahnya berapa, Ustaz. Tahunan, Ustaz. Nggak setahun, bertahun-tahun saya meninggalkan salat, Ustaz. Nggak tahu saya, Ustaz, bagaimana cara menggantinya, Ustaz. Karena saya nggak tahu jumlah pastinya berapa. Maka opsi pertama, Bapak Ibu, kalau kita nggak mampu mengqadha yang menggantinya, cukup kita beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya adalah faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nuh berkata kepada kaumnya, minta ampunlah kalian kepada Allah, karena sungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Beristighfar, istighfar akan dapat menghapuskan dosa-dosa walau sebanyak buih yang ada di atas lautan, dan iringi dengan perbuatan-perbuatan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan yang itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. Kalau Bapak bisa menggantinya, ganti, Pak. Kalau Bapak bisa menggantinya, ganti, Pak. Kalau Ibu bisa menggantinya, ganti, Pak. Ustaz, saya ganti, silakan. Kalau mampu, tafadhol, tidak menjadi masalah. Tapi kalau mampu, mampu, berapa jumlah rakaat salat yang ada dalam satu hari, Pak, dari subuh ke isya? Berapa jumlah bilangannya? Kalau digabungkan, ditotalkan. Subuh berapa? Zuhur berapa? 6, ya. 2 tambah 4 jadi 6. Subuh 2, zuhur 4, 6. Asar berapa? 4, jadi 10. Maghrib berapa? 3, jadi 13. Isya berapa? 4, berarti 17. Berapa jumlah hari yang ada dalam setahun? 360. 17 kali 360. Berapa rakaat tuh, Bapak Ibu? 17 kali 360. Kita potong Jumat, anggaplah Jumat kita sholat, Bapak Ibu. Ah, kira-kira berapa itu? Berapa ribu rakaat tuh, Pak? Berapa ribu rakaat tuh? 17 kali 360. Itu kalau setahun, Pak. Kalau 3 tahun, 360 kali 3. Berapa tuh, Pak?
kalau 3 tahun. Kalau 10 tahun 360 kali 10 berapa? Nampak tuh Pak? Enggak mampu kita, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu dan sebisa kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu urusan di luar batas kemampuan hambanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, bagi kita yang dulu pernah meninggalkan salat, mari sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini mari sama-sama kita bertaubat berjamaah Bapak Ibu. Ikuti apa yang saya ucapkan, ikuti apa yang saya lafazkan. Mudah-mudahan taubat kita pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin semua kita membacanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang cinta taubat, karena sungguhnya Allah suka kepada hamba-hambanya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Ghaffar, 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 Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Allahumma taqabbal minna taubatana. Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ala mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma hasibna hisaba yasira. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah
Allahumma rzuqna husnal khatimah. Angkat tangannya Bapak Ibu, aminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Duhai Allah, duhai Allah, duhai Allah, kami jamaah kaum muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat yang hadir pada pagi hari ini ya Allah, jamaah masjid amal jariyah ya Allah, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Tawwab, ya Allah ya Al-Ghaffar, yang maha pengampun, yang jiwa-jiwa hamba-hambanya berada dalam genggamannya. Ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah, maafkanlah kami ya Allah, hapuskanlah kesalahan kami ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah, janganlah kau murka kepada kami ya Allah, janganlah kau murka kepada kami ya Allah. Kami takut kepada azab-Mu ya Allah, kami takut kepada Engkau ya Allah. Jangan kau siksa kami ya Allah, dikarenakan kami dulu pernah meninggalkan salat, pernah meninggalkan perintah-Mu, mengerjakan larangan-Mu. Jangan kau murka kepada kami ya Allah, kami takut ya Allah. Maafkanlah kedurhakaan kami ya Allah yang telah kami lakukan kepada Engkau ya Rabb. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghith ya Allah. Duhai Allah, duhai Allah, bukalah pintu langit-Mu pada pagi hari ini ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah, penuhilah hajat dan permintaan kami ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, lancarkan usaha kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami kematian yang husnul khatimah ya Rahman. Allahumma rzuqna husnal khatimah, Allahumma rzuqna husnal khatimah ya Tawwab, ya Tawwab, ya Tawwab, ya Al-Ghaffar, ya Al-Ghaffar, ya Al-Ghaffar, ya Al-Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah menerima taubat kita, memaafkan kesalahan kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam surganya berkat rahmatnya dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tadi di awal muqaddimah kami menyampaikan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwasanya mengerjakan salat sama seperti menegakkan agama, meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Bahkan kalau kita buka Bapak Ibu hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang ketika itu Jibril alaihissalam menyamar sebagai manusia yang datang kepada Nabi alaihissalam dengan penampilan yang hitam rambutnya, yang putih jubahnya, dan tidak terlihat bekas daripada tanda-tanda dari perjalanan jauh. Datang kepada Nabi, semua sahabat Nabi tak mengenalnya Bapak Ibu. Ya, syadidu bayadith thiyabi, syadidu sawadis sya'r, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Ya, orang ini Jibril alaihissalam menyamar menjadi manusia ketika itu Bapak Ibu, dengan penampilan yang rapi dan perlente. Hitam rambutnya, putih jubahnya, dan tidak ada bekas dari tanda-tanda perjalanan jauh. Datang kepada Nabi, langsung duduk, disandarkannya lututnya ke lutut Nabi, lalu dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkan kepadaku, kabarkan kepadaku apa itu Islam. Maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha
illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Hadis yang bercerita tentang rukun Islam. Ada berapa rukun Islam, Pak? Ada berapa rukun Islam, Bu? 5 rukun Islam. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Baik, Bapak Ibu. Kita di sini ingin mentutorialkan maksud daripada mengerjakan salat sama seperti menegakkan agama. Meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Bapak Ibu, kita ambil contoh dari rukun Islam yang kelima. Kita nggak ambil contoh dari rukun Islam yang pertama. Kenapa begitu? Karena kalau seseorang itu telah batal syahadatnya, maka yang lainnya akan mengikut. Artinya apa? Ketika dia batal syahadatnya, dia keluar daripada Islam, maka tak ada lagi arti salat, zakat, puasa, dan haji. Maka kita ambil contoh dari rukun Islam yang kelima. Apa rukun Islam yang kelima, Bapak Ibu? Haji ke Baitullah. Baik. Tadi berapa rukun Islam, Pak? 5. Rukun Islam ada 5. Ini botol air, Pak. Kita anggap botol air ini adalah agama Islam. Ini 5 pilar Islam. Ini agama Islam. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Oke. Ketika yang 5 ini menggenggam agama Islam, kokoh nggak, Pak? Kokoh nggak, Bu? Coba lihat, kokoh atau tidak? Ketika 5 pilar Islam hidup dalam kehidupan seorang hamba, dia amalkan, implementasikan hakikat daripada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia kerjakan salat, dia bayar zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia berhaji ke Baitullah. Hidup 5 pilar Islam, dia kerjakan, dia laksanakan, dia implementasikan dalam kehidupannya. 5 pilar ini, Bapak Ibu, menggenggam agama Islam, kokoh atau tidak? Saking kokohnya, Bapak Ibu, kita minta tolong kepada satu orang yang bisa maju ke depan. Coba kameramen bisa maju ke depan sebentar. Akhi di sebelah sini ya. Masya Allah, barakallahu fik. Coba berdiri menghadap sana. Izin ya. Nah, ini 5 pilar Islam. Ini agama Islam. Ketika hidup 5 rukun Islam ini dalam kehidupan seorang hamba, Bapak Ibu, digenggamnya agamanya, saking kokohnya, Bapak Ibu, tidak akan pernah bisa agama itu dirampas oleh seseorang, diambil oleh seseorang. Coba tarik. Coba sekuat tenaga. Sekuat tenaga, akhi. Coba. Lagi. Bisa diambil agama dari saya, Pak? Bisa diambil agama dari saya, Bu? Sekuat tenaga, akhi. Nah, nampak tuh, Pak? Siapapun itu tidak akan pernah bisa mengambil agama orang yang hidup 5 pilar Islam dalam kehidupannya. Afwan, sebentar ya. Kita kurangi 1, Bapak Ibu. Sekarang kita tanya. Rukun Islam yang kelima apa? Haji ke Baitullah. Pertanyaannya, kalau orang miskin, orang fakir, orang sakit, wajib nggak bagi mereka haji, Pak? Wajib nggak bagi mereka haji, Pak? Dia miskin, nggak punya uang, lemah finansialnya, lemah keuangannya, dia sakit, dia punya uang tapi nggak sehat tubuhnya. Wajib nggak bagi mereka haji, Bapak Ibu? Di situ Nabi mengatakan inistata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang dapat menempuh perjalanannya. Nah, sekarang Bapak Ibu, orang miskin, orang fakir, orang sakit, nggak wajib haji bagi mereka. Yang 5 kita kurangi 1, berapa jumlahnya? Masih terpegang ke agama nih, Bapak Ibu. Ini 4 jari, 4 pilar. Kita kurangi 1. Masih terpegang ke agama ini? Masih? Tapi tak sekokoh yang 5. Masih terpegang, Pak, tapi tak sekokoh yang 5, Bu. Coba tarik. Dah mulai goyang. Tapi masih kokoh, Pak, masih kuat. Tak sekuat, tak sekokoh yang 5. Oke, masuk kita kepada rukun Islam yang keempat. Apa rukun Islam yang keempat? Berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Orang safar wajib puasa enggak, Pak?
Orang safar wajib puasa enggak, Bu? Safar dia, yang safar itu memberatkan dia ketika dia berpuasa. Wajib nggak bagi mereka untuk berpuasa? Boleh nggak bagi mereka untuk berbuka apa? Orang sakit wajib nggak bagi mereka berpuasa? Perempuan yang hamil, perempuan yang menyusui, wajib nggak bagi mereka berpuasa ketika mereka tak mampu berpuasa? Artinya apa? Ada keringanan, kemudahan bagi mereka yang tak mampu berpuasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, orang safar enggak wajib berpuasa, orang sakit enggak wajib berpuasa, orang yang haid enggak wajib berpuasa. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, ketika puasa itu tak berlaku bagi orang sakit, tak berlaku bagi orang yang safar, maka kita kurangi satu. Berapa jumlahnya sisanya? Masih terpegang ke agama ini dengan 3 jari, Pak? Masih terpegang ke agama ini dengan 3 jari, Bu? Masih terpegang ke agama ini dengan 3 pilar? Masih, Pak? Coba tarik. Dah mulai goyang. Tak sekokoh yang 4, tak sekokoh yang 5. Masuk kita kepada rukun Islam yang ketiga. Apa rukun Islam yang ketiga? Wa tu'tiyaz zakat. Menunaikan zakat. Sekarang Bapak Ibu, wajib nggak zakat bagi orang yang fakir? Wajib nggak zakat bagi orang miskin? Wajib nggak zakat bagi orang yang banyak hutang? Wajib nggak zakat bagi orang-orang yang sempit? Enggak. Zakat punya ketentuan, zakat punya kriteria, zakat punya batasan, zakat punya masa, zakat punya tempo, Pak. Zakat punya hitung-hitungan, Bapak Ibu. Nah, sekarang zakat tak wajib bagi orang fakir, zakat tak wajib bagi orang miskin, zakat tak wajib bagi orang yang banyak hutang, zakat tak wajib bagi orang yang sempit. Kita kurangi 1, Bapak Ibu. Berapa sisanya? Masih terpegang ke agama ini? Coba perhatikan Bapak Ibu. Masih terpegang ke agama ini? Oke, coba tarik. Dah mulai goyang. Dah mulai goyang. Ditarik secara kuat, maka bisa jadi jatuh ataupun luntur dia, Pak. Tapi agama masih terpegang. Agama masih terpegang. Nah, pindah kita kepada rukun Islam yang kedua. Apa rukun Islam yang kedua, Bapak Ibu? Antashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah. Mendirikan salat. Bapak Ibu, coba carikan kepada saya, untuk saya pada pagi hari ini, 1 dalil bolehnya seorang itu meninggalkan sholat selain daripada haid dan nifas. Coba, Pak. Kalau haid itu fitrah, Pak, fitrahnya perempuan haid. Kalau nifas itu Bapak Ibu fitrahnya perempuan yang habis melahirkan. Coba carikan untuk saya 1 dalil bolehnya seorang itu meninggalkan sholat. Tadi, Pak, puasa nggak wajib bagi orang sakit. Tadi, Pak, haji nggak wajib bagi orang yang sakit. Tadi, Bu, haji nggak wajib bagi orang yang miskin. Tadi, Pak, haji nggak wajib bagi orang yang fakir. Tadi, Bu, puasa nggak wajib bagi orang yang safar. Kan begitu, Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu, sholat. Coba carikan kepada saya, untuk saya 1 alasan bolehnya kita meninggalkan sholat. Coba carikan Bapak Ibu, ada nggak? Wajib nggak sholat untuk orang yang sakit? Wajib nggak sholat untuk orang yang sakit? Wajib nggak sholat untuk orang yang safar? Wajib nggak sholat untuk orang yang bahkan di atas pesawat sekalipun, di kapal selam sekalipun, nggak mampu tegak duduk, nggak mampu duduk berbaring, nggak mampu berbaring dengan isya? Tidak ada cerita, tidak ada alasan, tidak ada celah bagi kita untuk meninggalkan sholat. Bahkan ketika perang pun Bapak Ibu, perang berkecamuk, maka perintah menegakkan sholat tetap wajib untuk kita tunaikan, tetap wajib untuk kita selesaikan. Nah, ketika kita meninggalkan sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tadi sisanya berapa tadi, Pak? Tadi sisanya berapa tadi, Bu? Ketika seorang itu meninggalkan sholat, ya, nggak perlu akhir tarik, nggak perlu, cukup tampung saja, nggak perlu ditarik. Kita kurangi 1 pilar lagi, karena dia meninggalkan sholat. Agama jatuh dengan sendirinya.
Nah, begitulah perumpamaan. Kenapa saya pada pagi hari ini Bapak Ibu membuat tutorial seperti ini. Kadang-kadang Pak, kalau kita di kampus, kita memberikan contoh ataupun perumpamaan ataupun analogis sesuai dengan daya tangkap intelektualitas. Nah, untuk masyarakat yang sifatnya beragam, maka tentunya kita mengambil contoh yang paling mudah untuk kita pahami. Bahwasanya mengerjakan salat sama seperti mengokohkan agama, meninggalkannya sama seperti meruntuhkan agama. Begitulah konsep dan perumpamaan yang kita buat pada pagi hari ini, supaya kita semua Bapak Ibu agar mawas diri dan menjaga diri, agar supaya jangan sampai kita meninggalkan salat. Tafadhal bil julus. Barakallahu fiik. Paham Bapak Ibu? Paham? Dapat dimengerti? Oke, terakhir Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada sesi tanya jawab, boleh saya bercerita? Nah, ini untuk motivasi kita Bapak Ibu ya, untuk supaya kita berhati-hati lagi Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu, bismillah, bukan bermaksud untuk berbangga-bangga diri. Saya alhamdulillah Bapak Ibu, terhitung dari tahun 2009 sampai tahun 2024 Ibu, dipercaya oleh masyarakat untuk mentalkinkan orang yang akan wafat, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya, menguburkannya. Saya punya pengalaman yang cukup mengerikan. Pada pagi hari ini saya akan bercerita Bapak Ibu. Pengalaman ini boleh saya bercerita asalkan saya tak menyebutkan namanya siapa, tempat tinggalnya di mana, dan keluarganya siapa saja, karena ini privasi Pak. Untuk kita ambil faedah Bapak Ibu, kita cerita bahwasanya sekitar 2 bulan lebih kurang yang lalu, lebih tepatnya itu di bulan Dzulqa'dah, saya ada memandikan sebuah jenazah yang sebelumnya Bapak Ibu, almarhum rahimahullah ini, yang semoga Allah merahmatinya ini, saya mentalkinkannya Bapak Ibu terhitung dari awal Januari. Saya mentalkinkannya Bapak Ibu terhitung dari awal Januari 2024. Artinya sakaratul mautnya Bapak Ibu lebih kurang 3 bulan lebih. Menyakitkan, panjang dan sulit. Bahkan dibuka pula atap Pak. Tradisi kampung Bapak Ibu, dibukanya atap tanpa pengetahuan saya, dibukanya lantai Pak. Saya bilang tutup lagi atap itu, tutup lagi lantai itu, nggak ada hubungan. Ya, ketika kita sulit dalam sakaratul maut, kita buka atap, nggak ada hubungan Pak, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Nah Bapak Ibu yang dimulakan Allah Taala, setiap kali saya mentalkinkan orang ini, laqinu mautakum la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, talkinkan orang-orang yang akan wafat di antara kalian dengan la ilaha illallah. Setiap kali saya mentalkinkan ke telinganya la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah yang dia ucapkan, tapi wajah saya diludahi olehnya Bapak. Ludah tuh Bapak Ibu kadang-kadang mengenai kening, mengenai jenggot saya, tapi tak masalah. Kenapa? Dia dalam keadaan nafas tersengal-sengal satu-satu. Besok saya ulang lagi Bapak Ibu, saya talkinkan la ilaha illallah. Perilaku yang sama dia berikan kepada saya, dia ludahkan wajah saya Bapak Ibu. Dia ludahkan. Singkat cerita, karena waktu kita terbatas, wafat dia Bapak Ibu sekitar 2 bulan yang lalu lebih kurang. Saya talkinkan di hari terakhir mentalkinkan beliau, itu saya talkinkan sampai pukul 12 malam dari habis Isya, dan beliau wafat dipanggil oleh Allah pukul 2 dini hari. Pagi harinya sebelum subuh, anak-anaknya tentunya Bapak Ibu melaporkan kepada saya bahwasanya bapaknya telah meninggal dunia, bapaknya telah wafat, bapaknya telah tiada. Nah singkat cerita, saya diminta untuk memandikan jenazah jam 8 pagi Pak. Jam 8 pagi Bu, saya mandikan jenazah. Saya katakan, kenapa enggak petugas dari masjid yang memandikan? Kenapa enggak disolatkan di masjid? Ternyata orang ini Bapak Ibu, orang yang cukup dibenci oleh masyarakat ya Bapak Ibu, di kalangannya. Kenapa? Banyak kesalahan-kesalahan berat yang dikerjakan, termasuk apa? Provokator Pak, adu domba sesama muslim yang ada, yang tinggal di lingkungan sekitar. Jadi permintaan keluarga, sholatnya di rumah saja dan disegerakan penyelenggaraan jenazah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, jam 8 pagi saya memulai memandikan jenazah. Saya dibantu oleh 2 orang Ustadz. Ketika memandikan jenazah Bapak Ibu, saya bisa pastikan terhitung dari awal saya mentalkinkan beliau
di awal bulan Januari sampai dengan wafatnya, saya bisa pastikan orang ini tidak ada mengkonsumsi makanan yang berat-berat. Tapi ketika kami membersihkan bagian areal kotorannya, Pak, kotoran tak habis-habis keluar. Warnanya hitam, legam, kukam, busuk. Dan bahkan busuknya Bapak Ibu sampai 1 pekan lamanya patah selera makan kami dibuatnya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Pasrah, disumbatlah bagian bawah. Disumbat bagian bawah, qadarullah, Allah memberikan pelajaran untuk kita yang hidup Bapak Ibu. Disumbat pada bagian bawah, kotoran keluar dari lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut. Dengan tekstur kotoran yang sama, warnanya sama, baunya sama. Coba Pak, nggak masuk akal kan Pak? Masa kotoran keluar dari telinga? Masa kotoran keluar dari mulut, dari hidung? Kan nggak masuk akal Bapak Ibu. Tapi itulah faktanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, sampai-sampai Bapak Ibu kami di situ bergidik ngeri dibuatnya, merinding kami dibuatnya. Bahkan salah seorang di antara kami, Ustadz itu menangis Pak, melihat keadaan yang sangat langka yang terjadi selama kami memandikan jenazah. Singkat cerita, karena kotoran keluar, kami sumbatlah lubang telinga, lubang hidung, dan lubang mulut supaya itu tak mengganggu proses pengkafanan. Ketika dikafankan, dinaikkan ke keranda, kami sholatkan Bapak Ibu. Ketika proses menaikkan ke keranda itu tak masalah Pak. Jenazah tak besar, tak kecil, tubuhnya sedang-sedang saja. Naik ke keranda, kami sholatkan. Tentunya di situ hadir Pak RT, hadir beberapa tokoh-tokoh masyarakat, walaupun dia bermasalah, tapi ada juga beberapa masyarakat yang hadir ketika itu untuk apa? Untuk menghadiri proses menyolatkan jenazah tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, menyegerakan proses penyelenggaraan jenazah adalah sunnah. Mempercepat penguburannya adalah sunnah. Kalau kita tunggu sampai zuhur Bapak Ibu, maka kemungkinan besar kita termasuk orang-orang yang memperlambat untuk pemakamannya. Dan ini permintaan daripada keluarga duka. Nah, singkat cerita, ketika habis disolatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, jenazah diangkat ke ambulan. Bapak Ibu tahu apa kejadian setelah itu? Kami tadi Pak mengangkat dari memandikan ke mengkafankan, dari mengkafankan ke keranda, itu ringan-ringan aja Pak, nggak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada kendala. Ketika keranda diangkat ke ambulan, Bapak Ibu bayangkan, yang mengangkat itu badannya besarnya hampir sama besar seperti saya Pak. Lebih kurang sekitar 5 sampai dengan 6 orang. Ketika diangkat jenazah tersebut di dalam keranda tersebut, keranda oleng ke sebelah kanan yang menyebabkan jatuh ke lantai. Saya Bapak Ibu mendengar langsung suara gemertak tulang yang patah. Saya ketika itu marah Pak, kok bisa jatuh jenazah oleh kalian? Ustaz, coba Ustaz angkat kalau nggak percaya. Ketika kami angkat, betul adanya Bapak Ibu, beratnya minta ampun. Seperti mengangkat paku bumi Pak. Yang singkatnya apa? Berganti-gantianlah mengangkat keranda tersebut, yang menyebabkan kami masukkan kepada ambulans. Setelah itu kami hantarkan ke TPU, ke pemakaman yang kami rahasiakan Bapak Ibu tempatnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Taala, jam 8 kami memulai. Selesai memakamkan jenazah itu jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa begitu Ustaz? Kenapa begitu Ustaz? Kenapa begitu? Jawabannya, sampai kami ke pemakaman Pak, liang kuburnya dipenuhi dengan air. Liang kuburnya dipenuhi dengan air. Kami menguburkan Bapak Ibu di cuaca panas terik matahari. Di cuaca panas terik matahari kami menguburkannya. Tapi entah dari mana air itu datang yang sehingganya apa? Memenuhi liang makam. Memenuhi liang makam. Air itu Bapak Ibu seukuran lutut orang dewasa. Air itu bukan mata air, bukan air sumur, bukan air sungai, bukan air hujan, dan bukan air-air yang lainnya. Air itu warnanya hitam, legam, bukam, busuk air itu Bapak Ibu. Seperti air parit yang terkurung di sebuah tempat dengan waktu yang lama. Saya Pak masih ada bekas gatal-gatal ketika menginjak air itu Pak di dekat kaki saya. Boleh saya buktikan. Kami punya video dokumentasinya Pak.
Supaya apa? Supaya ini cerita bukan cerita. Bukan cerita film yang saya adopsi, saya kembang-kembangkan kepada Bapak Ibu, lalu saya bumbu-bumbui, saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bukan. Ini kisah nyata. Akhirnya Bapak Ibu, saya suruh tukang gali kubur timba dulu Pak, timba. Ditimbahlah air itu Bapak Ibu. Air semakin ditimba semakin banyak. Semakin ditimba semakin banyak. Sampai azan maghrib berkumandang Bapak Ibu, kami hentikan sejenak melaksanakan maghrib berjamaah di sekitar musola yang ada di TPU tersebut. Setelah itu kami lanjutkan kembali, semakin ditimba semakin banyak. Apa kata tukang gali kubur? Buya, ini kalau kita teruskan patah pinggang kami Buya. Saya minta pendapat daripada keluarga duka. Bu, Pak, saya minta maaf, ini sepertinya waktu sudah mau masuk larut malam. Bagaimana kalau seandainya kita paksa saja kita kubur jenazah ini? Enggak apa-apa Ustadz, mana yang baik aja, kata keluarga beliau. Nah, akhirnya Bapak Ibu apa cara? Saya dan kami benamkan jenazah itu Pak. Kami benamkan jenazah itu. Tak mungkin pula kami menyelam Pak. Untuk masukkannya ke lahat, kami benamkan pakai kaki kami. Dan jenazah kami berikan pemberat supaya dia jatuh dan tepat dan terkubur ke dalam tanah. Nah Bapak Ibu, kami benamkan secara paksa dan kami berikan pemberat pada kafan beliau supaya beliau bisa masuk ke lahat dengan tepat dan benar. Nah Bapak Ibu, setelah itu kami kuburkan, setelah itu kami makamkan. Setelah selesai, saya nggak langsung pulang. Kenapa itu Bapak Ibu? Saya penasaran. Ini sepertinya ada kode, ada tanda, dan ada faedah, ada hikmah, ada pengajaran untuk kita yang masih hidup. Saya panggillah anak-anak beliau. Anak-anak beliau menangis. Nah, kesini sebentar. Ustaz mau tanya. Ya Ustaz. Apa kesalahan yang dilakukan oleh bapak, oleh ayahmu? Kok sampai sebegitu sulitnya Allah memberikan kesulitan untuknya? Jadi semenjak Ustaz mentalkinkan dia sampai dengan menguburkannya, banyak problem yang Ustaz dapatkan. Seperti tadi memandikan, saya ceritakan Bapak Ibu, sampai dengan jatuhnya dari keranda, sampai dengan ketika masuk ke lahat itu Bapak Ibu dipenuhi dengan air. Maka anak-anak beliau kompak menjawab, Ustaz, setahu kami ada 3 yang dikerjakan oleh ayah kami semasa hidupnya. 1 Ustaz, ayah kami dari semenjak remajanya sampai dengan wafatnya itu menggeluti, menggemari ilmu hitam. Itu yang pertama Ustaz. Jadi banyak benda-benda pusaka, keris-keris dan lain sebagainya, jimat-jimat yang disimpannya. Dan dia tak mengaku Pak. Ketika kami talkinkan Pak, dia nggak mengaku. Dia nggak mau bilang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ayah kami semenjak remajanya Ustaz menikah dengan ibu kami sampai dengan wafatnya, kami belum pernah melihat dia mengerjakan sholat 5 waktu. Jangankan Jumat Bapak Ibu, mengerjakan sholat 5 waktu nggak pernah dikerjakan oleh ayah kami Ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga Ustaz, kami perhatikan Ustaz, ayah kami sampai dengan wafatnya itu tak bertegur sapa dengan adik kandungnya sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu, 3 dosa besar dilakukan dalam satu jalan yang sehingganya apa? Allah memberikan kematian yang su'ul khatimah, mati yang buruk, mati yang hina, mati yang dimurkai oleh Allah tabaraka wa taala. Kita melihat tanda-tandanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang berbuat syirik kepada Allah matinya akan mati su'ul khatimah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan bahkan Allah katakan dalam firman-firman yang lain, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau enggak bertaubat kepada Allah, maka ancaman Allah itu nyata Bapak Ibu. Sebelum dimasukkan ke dalam neraka, matinya su'ul khatimah. Yang kedua Bapak Ibu tahu bahwasanya penyebab hadirnya datangnya mati yang su'ul khatimah, mati yang buruk adalah dikarenakan kita itu meninggalkan salat. Jadi tidak ada ceritanya orang yang meninggalkan salat itu meninggalnya husnul khatimah, enggak ada. Orang yang meninggalkan salat pasti matinya su'ul khatimah kalau dia tak bertobat kepada Allah. Kenapa? Yang mengabarkan itu Allah dalam firman-Nya, Nabi dalam sabdanya. Jadi jangan pernah harap kalau kita meninggalkan sholat, mati kita mati yang husnul khotimah, mati yang baik. Bukan Bapak Ibu.
Ketika kita meninggalkan salat, mati kita pasti dalam keadaan su'ul khatimah. Karena itu potensi yang akan kita dapatkan ketika kita meninggalkan salat. Yang ketiga, di antara penyebab-penyebab hadirnya mati yang su'ul khatimah adalah memutuskan tali silaturahmi. Dapat dipahami, Pak? Dapat dimengerti, Bu? Habis waktu kita, Pak. Sebelum saya tutup dengan doa, saya buka tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya dipersilakan. Ada Pak? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Itu terjadi khilaf di antara kalangan para ulama, para fuqaha. Kalau kita ambil dari kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah atau kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bahwasanya salat adalah rutinitas sehari-hari kita. Sementara puasa Ramadan rutinitas sekali dalam setahun. Jumlahnya paling banyak 30 hari. Kita meninggalkannya tentu kita setidaknya bisa hafal dan tahu. Contohnya kita meninggalkannya 3 hari, 4 hari. Sementara sholat, Pak, kalau kita ingat, kalau kita mampu, kalau kita bisa penuhi, dan kalau kita tahu berapa jumlah yang kita tinggalkan, maka qudhu dia. Ganti dia. Ganti dia, Pak. Di waktu-waktu kita senggang, di waktu-waktu yang kita punya. Nah, ketika kita nggak tahu, Pak, dulunya kita berada pada masa jahiliyah. Kita nggak tahu, Bapak Ibu, kita berada di atas kebodohan, kejahilan. Berapa rakaat yang telah kita tinggalkan, kita nggak tahu. Maka ulama-ulama lainnya berpendapat cukup beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Dengan taubat yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan iringi dengan amal-amal saleh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu ada 2 jawaban. Bagi kita yang mampu qadha, bagi yang tidak maka itu tak menjadi masalah. Dan kita memperbanyak istighfar, berjanji kepada Allah untuk tak meninggalkannya di kemudian hari. Dapat dipahami, Pak? Jadi setidaknya ada usaha. Kalau kita ingat, kalau kita mampu kerjakan. Kenapa? Allah itu tidak akan membebankan suatu urusan kepada hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Ustaz, saya tetap akan mengqadhanya, Ustaz. Kenapa? Puasa aja Ustaz yang wajib tetap ada qadhanya. Masa salat nggak ada, Ustaz? Maka oleh karena itu silakan, Pak. Kalau hal yang demikian itu kita mampukan untuk kita mengerjakan. Nah, seperti itulah kira-kira, Pak, jawabannya. Ini khilaf di antara kalangan para fuqaha, para ulama, dan tentunya saya menjabarkan 2 sisi hukum, 2 pandang hukum dalam hal pengerjaannya, supaya kita bisa mengetahui bahwasanya di antara khilaf di antara kalangan para ulama ada pendapat yang mewajibkan untuk kita mengqadhanya, ada pendapat yang ketika kita nggak tahu berapa jumlah yang kita tinggalkan, cukup bagi kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada pertanyaan berikutnya? Ya, silakan, Pak. Mimpi, Pak. Wallahu a'lam, saya nggak tahu, Pak, pastinya seperti apa. Bisa jadi itu ya mungkin bisa jadi entah jin yang menjelma atau bagaimana. Intinya kan secara logika kita hewan tak mungkin berbicara. Kan begitu, Pak. Nah, kok tiba kita mendapatkan sesuatu keadaan, ya sesuatu kondisi yang mana hewan berbicara kepada kita, entah hewan atau tidak, Pak. Karena jin itu diberikan kelebihan oleh Allah untuk menjelma. Dia bisa menjelma jadi ular, bisa menjelma jadi manusia, bisa menjelma jadi orang-orang telah meninggal, bisa menjelma menjadi seperti kalajengking, seperti lipan, seperti hal-hal yang lainnya, seperti burung gagak, seperti anjing hitam, seperti yang lainnya. Jadi oleh karena itu, kalau logika kita berkata tak mungkin hewan berbicara. Nah, jadi yang berbicara itu siapa, Pak? Maka ada tanda kutip di situ. Bisa jadi ada seekor jin yang menyamar, yang sehingganya hal yang demikian adalah bersifatkan pemberitahuan. Saya katakan seperti ini, Pak, karena saya ambil daripada kitab Luqtul Marjan fi Ahkamil Jan yang dikarang oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Ketika Nabi duduk
di tengah-tengah para sahabatnya. Nabi duduk di tengah-tengah para sahabatnya dalam rangka memberikan tausiah dan nasihat kepada para sahabatnya. Tiba-tiba Pak, datang seekor ular hitam. Sampai di sebelah kanan Nabi, ular itu tegak Pak. Persis di telinga kanan Nabi, seperti seakan-akan ular itu berbisik kepada Nabi. Nah, Nabi mendengarkan, dan di penghujung kisah itu Bapak Ibu dikisahkan Nabi mengucapkan na'am. Nah, setelah Nabi mengucapkan na'am, ular itu pergi. Dan setelah itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa yang disebutkan oleh ular tadi? Maka sahabat Nabi menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang paling mengetahui perkara tersebut. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya ular itu adalah saudara kalian dari bangsa jin. Menitipkan pesan kepadaku, janganlah kalian beristinja dengan tulang belulang. Karena sungguhnya tulang belulang adalah makanan favorit kami, kata ular tersebut yang adalah jelmaan jin. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita kaji hal demikian, maka kita perlu kondisi atau waktu khusus untuk mengkajinya, supaya kita betul-betul memahami bahwasanya ada kadang-kadang hal-hal yang dapat diterima oleh akal, ada kadang-kadang hal-hal yang tak dapat diterima oleh akal. Ya Bapak Ibu ya, jadi oleh karenanya secara logika tak mungkin hewan bisa berbicara dengan manusia, tak mungkin. Tapi kok bisa, kok ada kejadiannya, bisa jadi itu bukan hewan. Baik, paham Pak? Oke, karena waktu kita telah habis, kita cukupkan sampai di sini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna du'aana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna qiyamana, ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin, ya akramal akramin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Allahumma arzuqna husnal khatimah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya minta maaf saya tak bisa membersamai makan pagi kita pada pagi hari ini karena ada satu dan lain hal yang saya ingin kerjakan. Mudah-mudahan kita semua dapat bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. InsyaAllah pada bulan berikutnya kita akan masuk kepada penyebab terbesar keempat masuk nerakanya seorang hamba adalah karena menzolimi manusia. InsyaAllah akan kita kaji pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, perlindungan, penjagaan dimanapun kita berada. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.